gol tendangan jarak jauh Marcus Rashford memastikan Manchester United maju ke perempat final Liga Eropa saat tim Erik ten Hag mengalahkan Real Betis 1-0 di leg kedua babak 16 besar mereka di Sevilla dengan agregat 5-1. Dengan keunggulan 4-1 dari leg pertama, United sudah menginjakkan satu kaki di babak 8 besar, tetapi mungkin ada sedikit kekhawatiran selama babak pertama yang mencekam di Estadio Benito Villamarin, di mana Betis tampil ngotot dan memiliki beberapa peluang yang layak untuk mengurangi defisit gol. Tetapi kepastian melajunya United ditegaskan 11 menit setelah jeda, ketika Rashford dari sisi kanan pertahanan Betis melepaskan upaya tembakan dari jarak 25 yard. Mengecoh kiper Rui Silva, yang benar-benar tidak ada kesempatan mengantisipasinya. Itu melanjutkan musim yang luar biasa bagi pemain berusia 25 tahun, yang telah melampaui total gol musim sebelumnya dan kini telah mencetak 27 gol di semua kompetisi musim ini, termasuk 19 dalam 24 penampilan sejak Piala Dunia. Rashford juga saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Eropa 2022-23 dengan 6 gol, yang sebelumnya membuka skor di leg pertama pertandingan ini. United lolos ke perempat final Liga Eropa untuk keempat kalinya dalam banyak penampilan dan perempat final Eropa ke-28 dalam sejarah mereka. Setelah mendapatkan 6 kali penampilan, masuk sebagai pengganti, sejak kembali dari Piala Dunia pada bulan Desember, Facundo Pellistri menarik perhatian di semua peran cameo tersebut. Ia diberikan debut penuh oleh Erik ten Hag, dengan absennya penyerang Alejandro Garnacho dan Antony. Dia jadi starter di sayap kanan dan main 90 menit penuh untuk pertama kalinya. Pellistri mendapatkan banyak bola di sisi kanan dan menawarkan permainan direct yang diharapkan darinya. Dia menawarkan United sesuatu yang berbeda dalam serangan dan dia sekarang akan berharap untuk mempertahankan tempatnya di perempat final Piala FA hari Minggu melawan Fulham di Old Trafford. Pellistri melakukan debut penuhnya dan tampil bagus. Bahkan dengan kartu kuning konyol yang dia terima, dan Ten Hag senang dengan cara dia bermain. Saya pikir Facundo mendapat kesempatan bagus untuk masuk, dia memiliki momen yang bagus, dia memiliki performa yang bagus dalam latihan tetapi permainannya berbeda. Pada awalnya, dia kesulitan. Tetapi Anda melihat setelah beberapa menit dia memiliki keyakinan dan dia melakukan beberapa aksi yang sangat baik, dia pasti melakukan pekerjaannya. Saya sangat senang dengan penampilannya. Casemiro dan Bruno Fernandes sukses membawa MU melaju ke perempat final UEFA Europa League. Mereka berdua juga terhindar dari kartu kuning yang bisa membuatnya absen di laga berikutnya. Dua leg babak selanjutnya Liga Eropa akan dimainkan pada 13 dan 20 April. Artinya ada jeda sejenak sebelum aksi Eropa kembali berlangsung. United saat ini harus punya pola pikir sekarang bahwa mereka bisa mengalahkan siapapun di turnamen. Karena tersisa beberapa tim besar Eropa yang akan berpikiran mudah mengalahkan setan merah. Tidak ada aturan yang menghentikan tim dari negara yang sama untuk saling berhadapan pada tahap ini. United bisa mendapatkan lawan sulit dalam bentuk Sporting Lisbon, AS Roma, Sevilla, Juventus atau Bayer Leverkusen. Tidak ada undian yang mudah ketika sampai ke tahap Liga Eropa ini karena semua ada di sana berdasarkan prestasi. Sevilla, Sporting dan Juventus adalah 3 tim yang tidak ingin dihadapi Ten Hag di perempat final. Berikut tim-tim yang bisa dihadapi United di babak perempat final Liga Eropa: Juventus, Feyenoord, Sevilla, Bayer Leverkusen, AS Roma, lalu Union Saint-Gilloise dan Sporting Lisbon. Calon pembeli klub Manchester United, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, mengirim delegasi ke Old Trafford pada hari Kamis untuk bertemu dengan pejabat klub dan perwakilan dari Rhein Bank yang menangani proses penjualan. Pembicaraan dalam 10 jam itu digambarkan sebagai positif, dengan penjualan klub oleh keluarga Glazer tampaknya semakin mendekati resolusi. Delegasi Sheikh Jassim, Ketua Qatar Islamic Bank,
mengadakan tur ke pangkalan pelatihan United, Carrington, dan dia berencana untuk mengajukan tawaran yang direvisi akhir bulan ini. Miliarder Inggris dan penggemar United, Sir Jim Ratcliffe akan berada di Old Trafford untuk membahas tawarannya pada hari Jumat. Keluarga Glazer yang mengumumkan pada akhir tahun lalu mereka terbuka untuk menjual, juga mendapat tawaran dari setidaknya satu pendana Amerika Utara untuk membeli minoritas saham mereka. Tawaran Sheikh Jassim dan tawaran awal Ratcliffe masih di bawah harga permintaan Glazer yakni 6 juta pound. Prosesnya juga diperumit oleh laporan bahwa Glazer terpecah atas keputusan mereka untuk menjual klub, dengan beberapa anggota keluarga kurang tertarik untuk melepaskan kendali. Presiden UEFA, Alexander Ceferin, telah mengisyaratkan melunakkan aturan mengenai kepemilikan dua klub terpisah di kompetisi Eropa. Ini akan menjadi berita positif bagi United karena hubungan Qatar dengan PSG dan saham Ratcliffe di klub Nice. Kami tidak memikirkan Manchester United saja, kata Ceferin dalam wawancara dengan Gary Neville di saluran YouTube The Overlap. Kami memiliki 5 atau 6 pemilik klub yang ingin membeli klub lain. Kita harus melihat apa yang harus dilakukan. Pilihannya adalah tetap seperti itu atau kami membiarkan mereka bermain di kompetisi yang sama. Saya belum yakin, kata Ceferin. Pencarian striker musim panas Manchester United memunculkan nama-nama besar, dengan Harry Kane, Victor Osimhen dan Gonçalo Ramos di antara mereka yang telah dikaitkan dengan kepindahan ke sisi Erik ten Hag. Osimhen mengomentari kepindahan musim panas dan Man United, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Di akhir musim, saya akan duduk dengan agen saya dan berdiskusi. Saya juga akan berbicara dengan Napoli. Saya sangat berterima kasih ke Napoli. Kami akan mencari solusi yang baik bersama." Nama terbaru dalam bingkai adalah Randal Kolo Muani, di tengah laporan bahwa Setan Merah harus keluar dana besar, 105 juta pound, untuk bintang Eintracht Frankfurt tersebut. Angka yang mengejutkan bagi pemain Prancis itu, yang bermain di divisi ketiga Prancis bersama Boulogne di musim 2019-2020. Kolo Muani menikmati musim terobosan di 2020-21 dengan mencetak 9 gol di klub Nantes. Kontribusinya yang menentukan musim itu datang dalam playoff degradasi melawan Toulouse, dengan mencetak gol untuk memastikan Nantes bertahan di Ligue 1. Musim berikutnya sang penyerang mencetak 12 gol dalam 36 pertandingan Ligue 1 untuk membantu Nantes finish di paruh atas dan mengangkat Piala Prancis. Pemain berusia 24 tahun itu semakin kuat saat pindah ke Jerman, mencetak 16 gol dalam 34 penampilan dan berada di urutan keempat dalam daftar pencetak gol Bundesliga. Kontribusi keseluruhan Kolo Muani untuk Frankfurt tidak bisa diremehkan karena juga menyumbang 10 assist untuk rekan satu timnya musim ini, serta mencetak 11 gol untuk dirinya sendiri. Itu menempatkannya di puncak daftar assist Bundesliga, di atas bintang Bayern Munich, Jamal Musiala, Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig, dan Alassane Plea dari Borussia Mönchengladbach. Mungkin tidak mengherankan jika Kolo Muani dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford. Kane diakini memimpin daftar striker incaran United, tetapi ada beberapa poin perbandingan yang menarik antara kapten Inggris dan Kolo Muani. Kedua striker sangat cocok dalam hal membangun permainan, dengan keduanya mengoper bola sekitar 19 kali per pertandingan, meskipun Kane tampil lebih baik dalam keterhubungan dalam permainan atau link play. Kepindahan Kolo Muani tidak diragukan lagi akan menimbulkan risiko bagi United mengingat potensi biaya yang terlibat. Kepindahannya juga akan menimbulkan pertanyaan apakah dia dapat mempertahankan atau bahkan membangun levelnya saat ini, dibandingkan dengan bintang Premier League yang sudah terbukti dalam diri Harry Kane.